Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan topik Computer Vision. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggir Taufikur Rahman Winarno dengan NIM 231110298. Nama saya Adam Surya Sarono dengan NIM 2311102112. Saya Isfalana dengan NIM 23111021113. Saya Muhammad Rafi dengan NIM 23111021111. Nama berjudul Identifikasi Daun Tanaman Obat Indonesia menggunakan CNN dengan model MobileNet V2. Penulisnya Ulfa Khaira, Edi Saputra, dan Ade Adriadi. Tahun publikasi 2024, sumber jurnal Jurnal Ilmu Komputer dan Aplikasinya. Penelitian ini mengembangkan aplikasi Android di Nusa Plan untuk identifikasi tanaman obat menggunakan mobile net v2 dan transfer learning dengan dataset 640 gambar dari 20 jenis daun. Citra diproses dan diaugmentasi sebelum dilatih dalam model CNN. Hasilnya, model mencapai akurasi 100% dan berjalan efisien di perangkat Android, CPU 17%, memori 197 MB. Aplikasi ini menjadi solusi praktis dan akurat untuk identifikasi tanaman obat, menggantikan metode konvensional yang kurang efisien. Selanjutnya, penelitian ini memiliki kelebihan pada desain sistem yang komprehensif dari pelatihan model hingga integrasi ke aplikasi Android, evaluasi performa yang lengkap, serta dokumentasi metodologis yang jelas. Namun, terdapat kekurangan seperti potensi overfitting, akibat akurasi 100% tanpa noise, belum adanya uji coba di lapangan oleh pengguna real, dan kurangnya pembahasan tentang desain UI UX aplikasi. Selanjutnya, jurnal kedua, Controlling a RTOF Robot Arm with Hand Gesture Using Computer Vision. Penulisnya Ryan Naval Fauzan dan Reza Pramudita. Tahun publikasi 2024, sumber jurnal JEEICT. Penelitian ini mengembangkan sistem kendali robot arm RTOF berbasis gestur tangan menggunakan teknologi computer vision dengan media pipe sebagai solusi non-invasif dan intuitif untuk menggantikan kontrol manual dalam industri manufaktur. Sistem menggunakan webcam untuk mendeteksi 21 trik tangan, proses dengan Python dan OpenCV, lalu dikonversi menjadi sinyal ke Arduino untuk menggerakkan motor servo. Hasil menunjukkan akurasi deteksi gestur hingga 93% dan advance score 0,93. Meskipun performa menurun pada jarak di atas 1,8 meter, menunjukkan potensi tinggi dalam interaksi manusia robot. Penelitian ini memiliki kelebihan seperti topik yang sangat relevan dengan kebutuhan industri otomatisasi, penggunaan media pipe yang efisien dan akurat untuk melacakan gestur tanpa sensor fisik, serta implementasi nyata dengan integrasi hardware dan software dalam prototipe fungsional. Namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu cakupan gestur yang masih terbatas, penurunan akurasi yang pada jarak lebih dari 2,4 meter, dan belum punya validasi langsung dengan penggunaan real seperti operator manufaktur. Lalu jurnal 3 yaitu Real-Time Face Recognition System Using Deep Learning Method. Penulisnya yaitu Ayu Wirdiani dan Iketut Gede Dharma Putra. Tahun publikasinya 2023. Sumber jurnalnya yaitu Lontar Komputer, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem biometrik melalui pengenalan wajah real-time. Metode yang digunakan meliputi YOLO versi 5 untuk deteksi wajah dan jaringan Siamese untuk pengenalan fitur wajah. Sistem ini terdiri dari dua tahap, yaitu pendaftaran dan pengenalan. Pada tahap pendaftaran, wajah dideteksi dan diproses untuk pelatihan model yang disimpan dalam database.
Data pengenalan wajah baru dibandingkan dengan model yang telah disimpan untuk diidentifikasi. Pendekatan ini dibandingkan dengan metode SVM untuk menilai keefektifan sistem. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam menggabungkan deteksi wajah real-time menggunakan YOLO V5 dengan jaringan Siamese untuk pengenalan, yang meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem biometrik, mencapai tingkat akurasi hingga 94%. Namun, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya detail mengenai ukuran dan keragaman dataset, tidak adanya pengujian di kondisi nyata, serta tidak dibahasnya performa sistem dari segi kecepatan pemrosesan dan penggunaan sumber daya. Lalu jurnal keempat, yaitu kendali robot beroda sebagai self-driving car berbasis image processing dengan metode Fuzzy Logic. Penulisnya yaitu Sangmade Sedana Yoga, Porman Pangaribuan, dan Azam Zamburi Fuadi. Tahun publikasinya yaitu tahun 2023. Sumber jurnalnya dari Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika. Penelitian ini mengembangkan sistem kendali otomatis pada robot beroda untuk mensimulasikan fungsi mobil otonom dengan kemampuan mendeteksi marka jalan, rambu stop, dan lampu lalu lintas. Metode yang digunakan menggabungkan pengolahan citra digital dengan Harlike classifiers untuk deteksi objek, serta logika fuzzy untuk mengendalikan pergerakan robot. Sistem diuji dalam berbagai skenario seperti berhenti saat lampu merah atau menyalip halangan. Hasil menunjukkan akurasi deteksi objek sebesar 92,7% dan akurasi sistem kendali sebesar 91,94%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam simulasi lingkungan. Artikel ini memiliki kelebihan dalam integrasi antara pengolahan citra dan logika fuzzy untuk mengendalikan robot otonom, serta mampu mencapai akurasi tinggi dalam deteksi objek dan pengendalian pergerakan. Solusi yang ditawarkan juga relevan sebagai simulasi skala kecil untuk sistem mobil otonom. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu kurangnya penjelasan rinci mengenai kondisi pengujian seperti pencahayaan atau kompleksitas lingkungan. Tidak dibahas performa sistem dalam aspek kecepatan dan efisiensi sumber daya, serta keterbatasan implementasi pada skala kecil yang belum mewakili kondisi kendaraan nyata. Lalu ada jurnal kelima yang berjudul Robot Kolaboratif Berbasis Computer Vision. Penulisnya Muhammad Faruk Setiawan, P. Parianto, dan juga Joga Dharma Setiawan. Tahun 2024 dan sumbernya jurnal Rotasi Vol 26 nomor 3 Juli 2024. Penelitian ini mengusulkan prototipe robot kolaboratif cobot sederhana berbasis computer vision untuk material handling. Dibandingkan cobot yang kompleks, sistem ini hanya menggunakan Arduino Nano, motor servo, dan kamera ESP32 CAM dengan algoritma YOLO V8. Robot dapat mengenali objek dengan gestur tangan sebagai sinyal kolaborasi, serta dilengkapi fitur keamanan otomatis yang menghentikan gerakan saat terjadi tabrakan. Hasil pengujian menunjukkan keberhasilan pengambilan objek sebesar 86% dan kolaborasi hingga 92% dengan kesalahan posisi yang kecil. Kelebihannya adalah desain sederhana, ekonomis, fleksibel, dan tanpa sensor tambahan. Namun keterbatasannya meliputi akurasi rendah akibat perangkat murah, tidak mempertimbangkan dimensi Z, tergantung posisi statis, serta tidak cocok untuk robot industri berskala besar. Lalu jurnal yang keenam, deteksi area jalan berbasis komputer vision dan LDR. Penulisnya Mikhail Gredi, Kristinan, Arka Dwinanda, Suewono, dan Martin Darmawan. Tahun 2021, sumber Jurnal Rotasi Vol 23 nomor 4 Oktober 2021. Penelitian ini merancang sistem pendeteksi area jalan menggunakan kamera dan sensor LDR untuk menghadapi perubahan pencahayaan yang memengaruhi akurasi computer vision. Sistem ini menggunakan model warna HSV yang diatur secara adaptif berdasarkan intensitas cahaya yang dibaca sensor LDR. Data dikumpulkan di lingkungan kampus pada 5 waktu berbeda dan dievaluasi dengan pembanding manual. Sistem adaptif menghasilkan akurasi 78,65% dengan error 21,34%, lebih stabil dibanding sistem non-adaptif yang memiliki error tinggi. Metode ini terbukti adaptif terhadap cahaya meski performanya turun saat cahaya sangat rendah.
Kelebihannya adalah pendekatan inovatif dan evaluasi realistis. Sementara kekurangannya mencakup frame evaluasi manual yang terbatas dan belum diuji di kondisi jalan kompleks atau nyata. Baik, selanjutnya jurnal ketujuh yaitu QR Code Based Visual Surveying and Target Recognition to Improve Payload Release Acquire in Air Delivery Mission using Fully Autonomous Quadcopter UAV. Dengan penulisnya yaitu Bondan Eka Nugraha dan Zainal Abidin. Lalu tahun publikasinya pada Maret 2025 dengan sumber jurnal Recursive Journal of Informatics volume 3 nomor 1 Maret 2025. Penggunaan UAV untuk pengiriman barang masih terkendala pada tahap akhir. Akibat rendahnya akurasi GPS dan sulitnya verifikasi penerima. Penelitian ini mengusulkan pengguna metode Image Based Visual Surveying atau IBVS dengan QR Code sebagai penanda visual untuk meningkatkan ketepatan posisi UAV saat pengiriman. Sistem diuji melalui simulasi dengan penerbangan nyata menggunakan quadcopter ringan berbahan serat karbon dan PETG dengan navigasi gabungan antara GPS dan penglihatan komputer. Hasilnya, sistem berhasil meningkatkan akurasi pelepasan paket secara signifikan dibandingkan metode berbasis GPS saja. QR Code dapat dikenali dari ketinggian 15 meter dan digunakan untuk koreksi posisi otomatis. Keunggulan metode ini adalah inovatif, efisien, dan sesuai regulasi. Namun, kinerjanya masih bergantung pada kondisi visual, belum diuji di berbagai medan dan cuaca, serta belum dibahas skalabilitas untuk penggunaan industri. Lalu yang terakhir ada jurnal deteksi mata mengantuk pada pengemudi mobil menggunakan metode Viola Jones. Dengan penulisnya Imanuddin, Fahrid Al-Hadi, Rafa Oktavian, dan Ahmad Ihsan. Dengan tahun publikasinya 2019 dan sumber Jurnal Matrik volume 18 nomor 2 Mei 2019 halaman 321 sampai 329. Kecelakaan akibat sopir mengantuk merupakan masalah serius yang sering diabaikan, terutama saat perjalanan jauh. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi kantuk otomatis berbasis pemrosesan citra menggunakan metode Viola Jones yang dikenal cepat dan akurat dalam mendeteksi wajah dan mata. Sistem ini dibangun dengan MATLAB dan menggunakan webcam untuk menangkap gambar mata secara langsung, mengklasifikasikannya dalam kondisi mengantuk atau tidak, lalu memberikan peringatan suara secara otomatis saat tanda kantuk terdeteksi. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu mendeteksi mata dengan akurasi 70% dari 10 sampel. Meskipun kinerja menurun saat pencahayaan buruk atau pengemudi memakai kacamata, keunggulan sistem ini terletak pada kemudahan implementasi, kecepatan deteksi, dan relevansinya terhadap keselamatan berkendara. Namun, keterbatasan akurasi, sensitivitas terhadap kondisi lingkungan, serta belum adanya pengujian langsung di situasi berkendara nyata, menjadi kekurangan yang perlu diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya kata pada saat pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.